Bapak Ibu, udah denger ya sekarang ya. Tadi ada sedikit kendala teknis, mohon maaf. Ya, jadi rekan saya sudah share file di situ, Bapak Ibu bisa lihat semuanya terkait dengan user-user yang ada di aplikasi DJP 008. Itu yang di kolom paling kiri, ini saya bantu share screen juga Excel-nya ya. Bapak Ibu semua lihat itu yang di kolom paling kiri itu peserta BIMTEK-nya. Jadi disesuaikan saja sama Satker Bapak Ibu sekalian. Yang kolom D satuan kerja itu abaikan saja, itu karena buat demo. Jadi kita namanya kita apa? Kita make up namanya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung perhatikan kolom F sampai dengan ke kolom paling kanan yaitu kolom AK. Jadi di sini tadi sesuai yang dijelaskan oleh Pak Denny, itu kan ada berbagai macam user yang ada di aplikasi DJP 008 ini, yaitu admin KPPN, admin Satker, pemesan, PPK, pejabat pengadaan, penerima barang, bendahara, kemudian admin vendor, staff vendor, dan kurir vendor. Nah, di sini dalam BIMTEK kali ini kita akan cobain semua usernya satu-satu sesuai flow-nya ya Bapak Ibu semua ya. Kebetulan di sini Bapak Ibu di sini semua kan KPPN. Jadi kita mulai langsung akses melalui dari user yang admin KPPN ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang boleh Bapak Ibu sekalian login untuk user admin KPPN ya Bapak Ibu sekalian ya. Halamannya di sini. Oh ya, untuk alamatnya ini bisa terlihat di tempat saya ya. tes.djp008.id/admin. Ini saya bantu di chat juga. Nah, itu sudah dengan Jin, itu tes djp008.id. Bapak Ibu semua akses melalui user tersebut, terus masuk sebagai admin KPPN ya. Kalau sudah masuk, nanti halamannya seperti ini Bapak Ibu. Hai Kevin, admin KPPN. Nanti di sini itu adalah nama Bapak Ibu sekalian yang menjadi administrator KPPN. Tuh. Nah, sebagai admin KPPN itu tugasnya apa saja? Jadi sebagai admin KPPN itu tugasnya yang pertama adalah registrasi Satker dan create admin Satker, Bapak Ibu. Jadi ada dua ya tugasnya administrator KPPN itu. Yang pertama adalah create Satkernya, kemudian create admin Satkernya. Nah, yang pertama kan create Satkernya nih. Jadi masuk ke registrasi Satker. Nah, jadi di Bapak Ibu sekalian, ini akan meng-create Satker kelolaan Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa Satker-Satker itu bisa mendaftar langsung melalui KPPN. Nah, ini nanti setelah Satker melakukan pengajuan, KPPN akan create di menu ini, menu satuan kerja registrasi Satker. Nah, nanti masuk ke menu new satuan kerja, terus di sini dipilih kementeriannya, kita pilih Kementerian Keuangan, terus masuk ke, oh ya, terus habis itu masuk ke pilih eselonnya. Ini eselonnya udah ada semua ya Bapak Ibu ya. Ini kita pilih eselonnya, karena ini testing bebas aja, mungkin sekjen boleh. Terus kemudian wilayah satkernya. Nah, ini wilayah satker adalah wilayah dari lokasi satker itu berada. Misalkan di Jakarta, Jakartanya Jakarta Pusat gitu misalkan. Terus ini masukin kode satkernya yang 6 digit itu, terus nama satkernya misalkan nama satkernya di sini adalah Satker. Ini Bapak Ibu sekalian juga sekalian praktek ya. Jadi bisa tahu cara create Satker itu seperti apa. Terus jangan lupa NPWP Satkernya Bapak Ibu diisi. Jadi yang bertugas mengisi NPWP Satker tersebut adalah admin KPPN-nya. Ini berfungsi ketika nanti Satker melakukan pembayaran terkait dengan perpajakan karena wajib ada NPWP-nya. Nah, ini yang mengisi NPWP itu adalah admin KPPN-nya. Terus alamat Satkernya, ini alamat Satkernya sudah integrasi sama Google Map. Jadi misalkan komputernya itu ada di mana, itu langsung terdetek di sini. Kalau ternyata kurang tepat,
bisa langsung diganti, bisa digeser map-nya atau tulis alamat Satkernya diganti. Jangan lupa juga kalau misalkan di komputer Bapak Ibu bagian map-nya ini masih kosong, itu berarti location-nya belum di-enable. Cara meng-enable location-nya itu, ini Bapak Ibu di browser-nya klik gambar gembok ini, terus location-nya di-allow, nanti muncul maps-nya. Ya, jadi kalau di komputer Bapak Ibu kok maps-nya nggak muncul, itu berarti location-nya belum di-allow. Harus di-allow tadi. Cara allow-nya yang di gambar gembok ini, diklik terus di-allow. Gitu. Nah ini Satker demo. Ini langsung di-save aja Bapak Ibu kalau sudah lengkap. Langsung di-save aja Satker demo. Nanti muncul di sini. Ini pada halaman ini tuh semua list yang di-create oleh admin KPPN ini sama si Kevin ini. Jadi si Kevin ini, admin KPPN ini, dia meng-create Satker semua ini. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika prakteknya juga bisa melihat Satker-Satker yang Bapak Ibu create itu Satker mana saja dengan kode Satker berapa aja gitu. Nah ini tadi udah ya, ini cara buat Satkernya. Nah terus setelah Satkernya dibuat, kita buat admin Satkernya. Jadi admin Satker ini wajib dibuat. Kenapa? Karena nanti admin Satker ini yang bertugas membuat role-role di bawahnya kayak pemesan, PPK, pejabat pengadaan itu yang bertugas adalah admin Satkernya ini. Saya tinggal pilih satuan kerjanya. Tadi nama Satkernya Satker Demo ya. Satker Demo, terus pilih role-nya admin Satker, terus nama admin Satkernya, misalkan nama admin Satkernya nama saya ya. Yo, NIP-nya, terus kemudian username-nya, ini username-nya ini yang dibuat login ya. Jangan dibuat admin Satker, yo. Emailnya diisi bebas. Nah, terus nomor handphonenya sama SK user. Nah, SK user ini wajib Bapak Ibu untuk diupload. Jadi di SK user ini si orang tersebut berarti si Tio dengan NIP 4567890 itu telah ditunjuk sebagai admin Satker untuk Satker Demo seperti itu. Nah, ini karena kita lagi testing, kita upload file acak aja. Nah, ini udah, jangan lupa habis diupload diklik yang kanan ini tadi. Terus udah save. Oh iya Bapak Ibu, di sini tadi kita sebagai key-nya, kuncinya itu adalah email. Jadi kalau emailnya sebelumnya sudah pernah dipakai, itu pasti nanti akan gagal. Jadi pastikan email yang digunakan itu adalah email baru. Jadi emailnya belum pernah didaftarkan di Belanja Mandiri sebagai user apapun. Maaf, di DigiPay 008 sebagai user apapun. Gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti setelah di-create akan masuk ke email. Nanti tampilannya seperti ini. Ini Bapak. Halo, ini layar saya kelihatan ya Bapak Ibu. Nanti di emailnya itu akan ada notifikasi seperti ini. Ada verifikasi email, cs no reply@belanjamandiri.com. Nah tadi ketika admin satkernya udah di-create, maka nanti di email admin satkernya itu akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu.
Nah, dikasih username sama password-nya kan. Nanti aktivasinya melalui link yang ini Bapak Ibu ya. Nanti linknya ini diklik, terus kalau udah diklik nanti akan masukkan username sama password-nya, terus masukin password barunya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk role admin KPPN gitu ya. Terus ini sudah jadi tadi role admin KPPN itu yang pertama untuk registrasi Satker, kemudian untuk mendaftarkan admin Satkernya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang kita logout semua Bapak Ibu. Kita logout semua, terus kita masuk sebagai admin Satker. Langsung geser ke kolom sebelahnya ya Bapak Ibu ya, ke admin Satker. Di sini udah masuk nih admin Satker Doni. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, admin Satker itu nanti fungsinya untuk apa? Yang pertama itu adalah meng-create user Satker di bawahnya. Ada dua fungsinya. Yang pertama dia create user Satker yang ada di bawahnya. Terus kemudian upload anggaran. Nah, ini dia admin Satker itu gunanya dia akan yang meng-create pemesan PPK pejabat pengadaan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada 5 user yang di-create oleh admin Satker, yaitu bendahara, pemesan, penerima, pengadaan, dan PPK. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba tes create pemesan. Kita masukkan nama, NIP. Ini Bapak Ibu juga praktek semua ya, biar bisa tahu cara penggunaan seperti apa. Masukin emailnya juga. Nanti sama ya Bapak Ibu ya. Ini setelah saya save, nanti akan terkirim emailnya ke tio@gmail.com ini. Terus harus diaktifasi seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa upload SK usernya. Upload user. Ini udah semua ya, sudah diisi semua Bapak Ibu, terus langsung di save aja. Nah nanti di tio@gmail.com itu, nanti akan ada email kayak gini lagi Bapak Ibu. Nah nanti masuk ke seperti ini. Halaman ini terus diaktifasi lagi. Gitu Bapak Ibu. Nah ini saya sekilas ada baca sedikit chatnya terkait dengan admin KPPN sebagai kuasa bun bukan sebagai satker. Ini sekalian saya jawab di sini, mohon izin ya. Jadi untuk yang tadi misalkan KPPN Jakarta 2 misalkan. Di sini dia sebagai admin KPPN. Sudah didaftarkan oleh Dit PKN, terbuatlah misalkan Doni sebagai admin KPPN Jakarta 2. Nah, Doni sebagai admin KPPN Jakarta 2 harus meng-create satker KPPN Jakarta 2 lagi. Gitu. Jadi di sini KPPN 2, KPPN Jakarta 2 punya user sebagai KPPN sebagai kuasa bun. Yang user satu lagi itu adalah KPPN sebagai satkernya, yang mana user yang pertama tadi yang dibuat oleh PKN itu sebagai admin KPPN, terus kemudian yang user dibuat oleh admin KPPN tadi yang merupakan satker itu yang melakukan pembelanjaan, yang ada admin satkernya, ada pemesan, ada PPK-nya, itu di KPPN Jakarta 2 sebagai satker. Itu Bapak Ibu ya. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya. Terus kemudian ini kan tadi di admin satker nih, ini admin satker, dia sudah create tadi sudah create pemesan, si Anggoro ini. Nah, terus hal selanjutnya yang dilakukan adalah upload anggaran. Nah, upload anggarannya ada menunya sendiri. Terus template-nya kayak apa? Template-nya bisa di-download langsung di sini Bapak Ibu. Diklik aja, Bapak Ibu bisa melihat filenya. Nah, nanti kelihatannya ini format file seperti ini ya Bapak Ibu ya.
Ada kolom kode, uraian, sama tipe anggaran. Nah, nanti tipe anggarannya diisi sesuai dengan petunjuknya. Di sini ini di sebelahnya sudah ada petunjuknya ya. Yang program jadi prok, kiat, out, out. Ini huruf besar kecilnya diperhatiin ya Bapak Ibu ya, karena ini untuk sistem membaca, jadi huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Tuh, ini untuk anggarannya, nanti disesuaikan saja sama masing-masing anggaran yang ada di satker masing-masing Bapak Ibu ya. Itu. Ada petunjuknya juga kalau kode akan dimasukkan angka di titik terakhir. Itu. Nanti ini ada petunjuknya, Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Ya, nah nanti di halaman ininya, Bapak Ibu, itu tinggal di-upload file tadi. Coba ya, kita upload. Nah, kalau udah di-upload, nanti muncul kayak gini di sininya Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal di-upload aja. Nah, berhasil. Upload anggaran berhasil disimpan. Nah, ini kalau upload anggaran berhasil disimpan, berarti Bapak Ibu sudah berhasil untuk melakukan upload anggaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Tuh, nah tadi admin Satker, dia fungsinya dua. Yang satu create user yang ada di dalam Satker tersebut, dan yang kedua adalah upload anggarannya. Jadi admin Satker ini dia akan meng-create pemesan, PPK, pejabat pengadaan, penerima barang, dan bendahara. Itu ada di sini Bapak Ibu. Nih ada ini, yang 5 transaksi. Yang TBWP ini demo, ini nama unit. Jadi ini ya, bendahara, pemesan, penerima, pengadaan, sama PPK. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang admin Satkernya sudah Bapak Ibu sekarang di logout. Nah, di logout, kita langsung masuk ke kolom R, Bapak Ibu. Di sini masuk langsung ke pejabat pengadaan aja. Di sini saya langsung loncat ke pejabat pengadaan, soalnya di sini saya mau kasih lihat Bapak Ibu sekalian cara invite rekanan satker atau vendor. Jadi, cara menginvite rekanan satker atau vendor itu melalui user pejabat pengadaan ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke user pejabat pengadaan. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, ada dashboard-nya di depan, pesanan baru, pesanan. Nah, ini nanti yang ini dijelaskan waktu belanja aja ya. Ini kita langsung ke bagaimana cara pejabat pengadaan untuk melakukan pendaftaran rekanan satker atau vendor. Jadi di sini Bapak Ibu, pejabat pengadaan itu bisa mendaftarkan vendor melalui 3 cara. Yang pertama itu melalui pendaftaran, terus undang oleh pengadaan, dan undang oleh pemesan. Nah, kalau pendaftaran ini berarti vendor tersebut itu sama sekali belum pernah masuk ke dalam aplikasi DigiPay 008 ini. Jadi benar-benar vendor baru gitu. Nah, kalau yang undang oleh pengadaan sama undang oleh pemesan ini, vendornya sudah tergabung dalam DigiPay, namun dia masih rekanannya Satker lain, gitu Bapak Ibu. Jadi, misalkan saya KPPN Jakarta 1, saya punya vendor namanya vendor testing misalkan, vendor testing ini. Nah, terus KPPN Jakarta 6 itu belum punya vendor. Terus dia tidak bisa, mungkin tidak ada vendor di sekitar dia, mungkin. Nah, itu dia bisa invite si vendor testing tadi yang punyanya KPPN Jakarta 1 melalui menu undang oleh pengadaan ini Bapak Ibu. Jadi kayak semacam di-invite gitu loh. Nah, ini kita langsung coba create ketika vendor melakukan pendaftaran dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke new vendor. Nah, ini data vendornya diisi, misalkan nama vendornya adalah PT vendor 123. Terus ini nomor rekanannya. Alamatnya di mana nih? Alamatnya di sini nih. Saya sekarang lagi di Jalan
IRH Juanda, ini alamatnya di sini. Terus nomor teleponnya. Nah, terus juga ini NPWP-nya, vendornya punya NPWP atau enggak. Terus habis itu jenis pengadaannya barang atau jasa, atau dua-duanya gitu. Jangan lupa dikompletin untuk nomor NPWP-nya. Terus kemudian statusnya, ini statusnya akan tidak aktif dulu. Jadi setelah nanti didaftarkan oleh pejabat pengadaan, vendor harus melengkapi beberapa data-data baru berubah menjadi aktif. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu isi semua, terus masuk ke data admin vendor. Admin vendor ini nanti yang akan upload barang-barang, sama yang akan meng-create kurir sama staf vendornya. Tuh, nah misalkan nama adminnya Jane. Nah, kasih Jane, username-nya Jane vendor gitu. Terus nick-nya, emailnya, terus masukin nomor handphonenya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus habis itu data bank nih. Data bank ini nanti yang mengisi adalah vendornya sendiri Bapak Ibu, dan perlu ditekankan bahwa apabila menggunakan aplikasi Digipay 008, maka vendornya itu wajib menggunakan rekening Bank Mandiri. Nah, itu boleh tabungan, boleh giro perusahaan atau giro pribadi itu boleh, yang penting rekeningnya rekening Bank Mandiri. Kalau misalkan vendor tersebut belum punya rekening Bank Mandiri, nah kami dari Bank Mandiri ada program, yaitu sponsorship giro, yang mana kalau misalkan dari pihak rekanan Satker belum punya rekening Bank Mandiri, terus mau masuk ke Digipay 008 nih, kan dia harus buat baru. Nah, itu nanti kita akan kasih sponsor senilai 500.000 untuk rekanan Satker tersebut, karena sudah membuka rekening giro baru di Bank Mandiri untuk masuk ke ekosistem Digipay 008 ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini kalau mau invite Satker, invite rekanan Satker sebanyak-banyaknya untuk buka rekening giro di Bank Mandiri dan masuk ke Digipay 008, itu kita dari Bank Mandiri siap support. Tuh. Nah, ini udah diisi semua ya Bapak ya, tadi data admin, data vendor, udah langsung di-save aja. Nah, nanti ketika sudah di-save, ini kan tadi ada PT vendor 123 adminnya Jane, nanti di emailnya Jane Bapak Ibu, itu akan ada yang kayak tadi, email yang tadi, yang verifikasi ini, kayak gini lagi. Nanti dikasih username-nya tadi sama password-nya harus diaktifasi gitu. Jadi pokoknya setiap create user Bapak Ibu, setiap masukin email tadi ketika disimpan maka langsung akan terkirim notifikasi di email yang dimasukkan itu untuk diaktifasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk yang mendaftarkan admin vendor ya Bapak Ibu ya. Nah, terus habis itu, tadi kan undang oleh pengadaan. Nah, bedanya undang oleh pengadaan dan undang oleh pemesan ini adalah, kalau undang oleh pengadaan itu pejabat pengadaannya yang melakukan sendiri invite vendornya. Nah, sedangkan kalau undang pemesan itu dari pemesan, nanti di user pemesan akan dijelaskan nanti ke depan. Nanti dari user pemesan itu melakukan invitation, nah nanti masuk ke pejabat pengadaan untuk melakukan verifikasi. Jadi walaupun yang mengundang pemesan, itu yang memverifikasi tetap harus pejabat pengadaan. Nanti halamannya seperti ini, terus tinggal di invite atau reject gitu, Bapak Ibu. Ini kayak add friend di Facebook gitu loh Bapak Ibu. Jadi tinggal invite atau reject, terus nanti di bagian admin vendornya juga ada listnya, di accept atau ignore, seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk pejabat pengadaan. Jadi ketika create vendor itu ada 3 cara. Yang pertama pendaftaran, terus undang oleh pengadaan, dan undang oleh pemesan. Itu ya, itu 3 cara pejabat pengadaan mendaftarkan vendor. Nah, ini udah tuh, tadi ceritanya Jin sudah didaftarkan, CV testing 123 sudah didaftarkan. Sekarang Bapak Ibu semua sign out, terus Bapak Ibu semua masuk sebagai admin vendor. Admin vendor ini ada di kolom AC Bapak Ibu. Nah, ini yang kayak Toko Barat 083, Toko Tengah 001, ini Bapak Ibu semua login melalui user ini ya, yang di kolom AC. Nah, sekarang saya masuk juga.
Nih. Jadi tugasnya admin vendor itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah meng-create user di bawahnya. Jadi di bawah admin vendor ini ada user staff vendor sama user kurir. Nah itu yang create adalah admin vendor. Caranya sama, masuk ke pengguna baru, terus role-nya dipilih mau kurir atau staff penyedia, terus username-nya apa, nama, nick, email, sama nomor telepon. Nanti kalau di-save kayak tadi lagi, muncul email verifikasi ke email yang ditulis, terus kemudian user yang bersangkutan atau pemilik email tersebut harus melakukan aktivasi. Itu Bapak Ibu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, melengkapi profil. Tadi kan pas pejabat pengadaan buat, pejabat pengadaan itu ada beberapa yang tidak diisi. Contoh, data bank, terus habis itu surat-surat seperti SK KKP, kemudian jenis vendor, dokumen-dokumen. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang mengisi adalah si vendornya. Tuh. Nah, Bapak Ibu, ini demi mendukung program pemerintah yang terkait dengan COVID-19, ini dari pihak DJP 008 itu memberikan dan Kementerian Keuangan memberikan stimulus pajak yang mana apabila vendor Bapak Ibu semua mendapatkan surat keterangan keringanan pajak, maka nanti di kolom SK KPP ini untuk diupload ya Bapak Ibu ya, dokumen terkait dengan keringanan pajaknya tersebut. Jadi nanti apabila vendor atau rekanan satker itu upload file di sini, yang mana filenya itu adalah file terkait dengan keringanan pajak, nanti ketika melakukan pembelanjaan, maka vendor tersebut dibebaskan dari PPh. Itu Bapak Ibu. Kalau nggak upload, nanti vendornya akan kena PPh sama PPN. Tapi kalau vendornya upload, bahwa dia itu mendapatkan keringanan pajak, maka nanti vendor ini akan mendapatkan stimulus pajak dan tidak dikenakan PPh atas pembelanjaannya. Itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk diingatkan ke vendornya. Kan nanti kalau vendornya dapat keringanan tapi lupa upload kan kasihan. Nanti vendornya tetap harus potong pajak PPh padahal dia sudah dapat keringanan untuk tidak kena PPh. Gitu. Nah, ini terus data banknya diisi dilengkapi data banknya. Ini Bank Mandiri, nomor rekening, harian nanti. Gitu. Kalau udah langsung di save aja Bapak Ibu. Nah, terus habis itu terkait dengan daftar undangan. Misalkan tadi, nah Bapak Ibu melakukan invite melalui pejabat pengadaan atau pemesan. Nah, itu masuknya di vendor di halaman yang ini Bapak Ibu. Ini ada tanggal undangannya. Nah, nanti vendornya tinggal mau accept atau enggak nih. Setuju tidak setuju. Apakah vendor ini setuju nggak sih di-invite sama KPPN Tarakan Dami ini, setuju nggak sih gitu. Tinggal di-accept, tinggal setuju atau tidak setuju. Kayak add friend di Facebook gitu loh Bapak Ibu. Nah, terus kemudian masuk ke menu produk. Nah, di sini menu produk itu ada dua cara Bapak Ibu, cara upload produk. Yang pertama secara bulk, yang kedua satu-satu. Nah, kalau satu-satu ini masuk ke yang new product, diklik aja ya Bapak Ibu. Terus pilih kategorinya barang atau jasa. Ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Kalau jualannya nasi jangan ditulis jasa, karena ini berhubungan sama pengenaan pajaknya. Nah, ini masuk enter kategori barang, terus makanan atau ATK kita ambil makanan aja, terus nasi atau snack kita masukin nasi. Misalkan produknya kita guna ayam goreng. Ayam goreng berkah. Stok ini maksudnya stoknya kayak dia mampu buat berapa sih gitu. Kalau misalkan ATK dia punya berapa barang di gudangnya dia gitu. Kita bilang 2000 misalkan. Nah, ini price ini harganya per unit. Jadi kalau di sini kalau ayam goreng ini kan biasanya per box ya. Nah, boxnya, nah harga per boxnya misalkan 45.000 misalkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini masukin deskripsinya juga. Deskripsinya tuh ini selengkap-lengkapnya biar satker itu tahu dia belanja nasi ayam goreng dapat apa aja, apakah nasi sama
lalapan atau nasinya aja atau ayamnya aja gitu. Nah, ini berlaku untuk semua barang yang lain ya, termasuk jasa. Misalkan jasa servis AC. Nah, ini description-nya tuh apakah AC-nya tuh merek-merek tertentu atau apa, nah itu bisa dimasukkan di sini juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang di antara semua peserta yang ikut sudah ada beberapa yang sudah menggunakan belanja mandiri atau DJP 008 pasti paham ya ini. Nah itu langsung masukin gambarnya, gambarnya pilih yang hmm, ini nggak apa-apa ya gambarnya pancake. Nah ini kita upload barangnya, ditunggu aja karena maksimal itu untuk foto yang diupload itu 2 mega ya Bapak Ibu. Nanti diingatkan vendornya. Jadi kalau di atas 2 mega nanti dia nggak mau ke upload. Nah ini tadi nggak upload karena ukurannya besar. Tadi gambar pancake tadi ukurannya besar. Nah ini kita uploadnya gambar risol mayo aja. Atau kita ganti namanya aja. Nah gini ya Bapak Ibu ya. Nanti vendornya boleh diajarin cara isinya. Gampang banget. Nah ini terus langsung di save aja. Nah itu tadi cara upload new product kalau satu-satu ya. Nah, kalau bulk seperti apa? Nah, kalau bulk itu nanti upload file Bapak Ibu. Upload filenya nanti download template-nya lagi. Download template. Nanti template-nya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau tadi kan ada dua pilihan upload. Yang satu upload satu-satu atau upload secara bulk. Nah, kalau yang upload satu-satu tadi caranya sudah saya jelasin sebelum ini ya. Nah, kalau yang bulk itu pakai file Excel, nanti filenya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada petunjuknya juga. Jadi tinggal diisi aja kategorinya tadi. Kalau snack itu makanan 01, kalau nasi makanan 02 gitu. Ini untuk perpajakannya ya Bapak Ibu, jadi jangan salah. Terus masukin description-nya tadi, masukin unit, harga, stok, sama product name-nya. Tuh, nah, terus kan nanti Bapak Ibu tanya, lu nggak ada gambarnya? Iya, kalau upload secara bulk itu tidak ada gambarnya, tapi nanti gambarnya akan diupload satu-satu pada halaman ini tadi, halaman produk, di menu produk ini. Nah, nanti kalau ini kan sudah ada gambarnya semua karena tadi saya uploadnya satu-satu. Nah, kalau uploadnya bulk itu nanti gambarnya akan kosong. Cuma nanti vendornya bisa isi, tinggal diedit, terus di add image di sini. Itu ya, Bapak Ibu ya caranya. Jadi tadi untuk melakukan upload produk ada dua cara. Yang satu upload secara satu-satu melalui sistem. Yang kedua bulk melalui file Excel. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini terkait dengan admin vendor. Jadi, tadi admin vendor itu fungsinya adalah yang pertama create user-user di bawahnya, kemudian melengkapi profil, terus menerima daftar undangan dari Satker, dan yang keempat adalah upload produk. Jadi, admin vendor punya 4 fungsi utama ya Bapak Ibu ya. Create user-user di bawahnya, melengkapi profil, terus menerima daftar undangan, sama upload produk. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini udah semua nih tadi nih. Mulai dari create user dari admin KPPN, admin Satker, terus pengadaan invite vendor, terus habis itu vendornya melengkapi data dan upload produk. Nah sekarang saatnya kita melakukan pemesanan dari user pemesan. Nah ini di logout semua ya Bapak Ibu ya.